Ya, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Semoga kondisinya semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Jadi masa-masa ini, masa COVID, sampai saat ini pemerintah masih belum selesai untuk mengatasi COVID ini. Kita masih melakukan pembelajaran online. Semoga teman-teman bisa tetap menjaga kesehatan dan menjaga jarak dengan untuk saat ini mengikuti anjuran pemerintah ya. Social distancing-nya dijalankan biar cepat ya, cepat teratasi COVID ini. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk materi Pancasila, masuk ke nilai-nilai Pancasila untuk sila 1 dan 2. Ya. Jadi untuk sila 1 dan 2. Nanti untuk sila 3, 4, dan 5 di pertemuan selanjutnya. Coba saya lihat mungkin absensinya. Sebentar ya, Mbak Eni Indriana Dewi, Dian Putri Utami, Muhammad Ulil Albab, Deti Marlina, Siti Lailatul Ismiyah, Yeskiel, sama Mbak Sepin. Jadi hari ini ada 8 orang yang sudah masuk bersama-sama dengan online kita. Baik, saya akan memulai materi kita. Tolong dikonfirmasi untuk slide-nya. Apakah bisa dilihat? Coba saya cek. Ya. Bagaimana, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Untuk sementara di-mute semua suaranya, nanti kita bisa tanya jawab setelah saya melakukan presentasi. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila yang harus kita pahami dahulu adalah pengertian nilainya ya. Jadi nanti kita membahas nilai filosofis dari Pancasila ya. Tetapi mungkin istilah-istilah nilai ini perlu sedikit pemahaman. Jadi saya kasih ini untuk Anda bisa membedakan nanti dalam suatu kali, entah Anda membaca, entah Anda ditanya orang, jadi bisa mengerti apa yang dimaksud dengan nilai yang mungkin istilahnya ada beberapa ini ya. Yang pertama adalah nilai dasar. Ya. Jadi nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar ini diterima dan tidak dipertanyakan lagi dan dijabarkan dalam norma dasar. Jadi kalau Pancasila sebagai nilai dasar karena itu bersifat mutlak, yang nanti seperti itu, sudah tidak boleh dipertanyakan lagi oleh orang Indonesia. Jadi tidak boleh diutek-utek lagi, itu sudah tidak bisa karena itu nilai dasar. Pendiri bangsa ini sudah mendirikan tadi menjadi nilai dasar dan itu tertuang nanti di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu adalah nilai dasar. Kalau ada warga negara yang tidak mau mengikuti Pancasila, ya dia tidak boleh sebenarnya tinggal di Indonesia. Tuh. Jadi sudah tidak boleh dipertanyakan lagi. Tidak perlu, ya sudah selesai. Kalau menjadi nilai dasar itu sudah selesai. Kalau ada orang mau pakai dasar-dasar yang lain, ya silakan dia keluar dari Indonesia, begitu.
Ini penting karena beberapa kali mungkin Anda mendengar banyak sekali radikalisme atau memiliki atau orang-orang yang mau memasukkan ya dasar negara kita itu berbeda ya dengan Pancasila atau hal-hal yang lain. Diingat itu ya. Kemudian nilai filosofis. Nah, nanti kita juga membahas banyak perkara ini. Nilai-nilai yang mendalam yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Ya. Sebenarnya hampir sama dengan nilai dasar, tetapi ini diambil. Jadi mengapa jadi nilai dasar? Karena ada nilai filosofis. Ya. Jadi Pancasila itu menurut para pendiri bangsa ini dan yang mencetuskan Pancasila, mereka sudah mengambil nilai-nilai yang mendalam ya dari budaya, dari sifat orang Indonesia, dari pembelajaran dunia juga ya, dihubungkan dengan yang di Indonesia, kemudian menjadi pandangan hidup bangsa, dan itulah yang menjadi pandangan hidup Anda dan saya sebagai warga negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jelas ini ya. Kemudian ada lagi namanya nilai instrumental. Ini adalah lebih rendah dari nilai dasar karena nilai instrumental menjabarkan nilai dasar ke dalam wujud konkret serta sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai ini merupakan tafsiran positif terhadap nilai dasar. Ya. Biasanya sangat dekat dengan nilai praksis. Jadi nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Prakteknya itu adalah nilai praksis. Nah, kalau nilai instrumental adalah tafsiran positifnya, oh ini maksudnya begini, nanti dijalankan secara teorinya seperti ini. Nah, prakteknya pakai nilai sebut, kalau sudah dijalankan sesuai kenyataan, itulah nilai praksis namanya. Nah, yang Anda beberapa waktu lalu saya menugaskan ke Anda terkait dengan butir-butir ya sebenarnya, butir-butir Pancasila, itu sebenarnya adalah ada hubungannya dengan ini. Nah, nantinya ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nilai dasar Pancasila ini lebih dekat dengan pendidikan politik sebenarnya ya, tapi harus Anda pahami ya terkait dengan pendidikan politik. Anda sebagai warga negara tidak boleh buta politik ya. Kalau Anda buta politik, Anda akan dipermainkan ya. Anda akan mudah untuk dikendalikan oleh yang berniat baik di sana. Jadi ada orang mengatakan kalau tidak tahu nanti Anda bisa ya, karena katanya politik itu kejam, katanya Iwan Fals itu ya. Itu. Tapi kalau Anda tahu, ya, pendidikan politik ini penting. Walaupun Anda tidak boleh berpolitik di kampus, ya, tetapi Anda harus tahu, ya, apa itu nilai dasar Pancasila. Ya. Baik, yang pertama, nilai dasarnya adalah hormat pada martabat manusia. Jadi ini mengandung nilai kebebasan, freedom. Ya, hak setiap orang, martabat manusia itu sama. Ini nanti kita bahas banyak di sila berapa kalau terkait dengan martabat atau kemanusiaan. Sila kedua. Nanti seperti itu. Kemudian yang kedua, cinta kepada bangsa sendiri. Jadi ini penting ya, karena kalau Anda tidak cinta pada bangsa sendiri, Anda tidak akan bisa ya hidup dan tenang baik ya di negara ini. Ya.
pengennya seperti negara lain. Ya. Jadi tanah tumpah darah Anda dan saya ada di Indonesia. Berarti walaupun sejelek apapun bahasanya begitu ya, tentu kita tidak berharap seperti itu. Ini adalah Indonesia saya, ini adalah negara saya, ini adalah bangsa saya yang harus saya bela. Itulah nasionalis. Ya, negara lain tidak boleh mengganggunya, begitu. Ya. Kita berusaha memang berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Ya, tetapi seandainya ya, kondisinya dan lain sebagainya dalam tanda petik bahasanya itu nasionalis itu saelek-eleke bangsaku ya, itu lebih baik dari bangsa lain. Bahasanya begitu. Jadi Anda harus betul-betul saya dan Anda punya cinta kepada bangsa sendiri, punya jiwa nasionalis. Kemudian yang ketiga itu demokrasi atau kedaulatan rakyat. Ini juga ada di nilai dasar Pancasila. Anda sudah paham itu ya di sila keempat. Jadi kita nanti juga belajar ini di sila keempat perkara paham demokrasi dan kedaulatan rakyat ini. Ya. Ada nilai kesamaan dan equality. Jadi Anda punya kebebasan untuk berpendapat, ya, dan rakyat yang berdaulat, ya, walaupun nanti diwakili oleh dewan-dewan perwakilan di sana, tetapi selalu rakyat, harusnya rakyat yang berdaulat. Ini adalah Pancasila. Kemudian yang keempat adalah keadilan sosial dan kesetiakawanan sosial. Ini adalah nilai solidaritas. Ya. Ini adalah nilai dasar Pancasila yang harus Anda ingat. Ya. Jadi kalau Anda ingat ini sebenarnya sudah bisa mengingat, ya, mengingat hampir seluruh dari Pancasila. Kecuali satu yang nilainya hakiki terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa itu wajib, ya, wajib. Secara otomatis karena harus Anda punya iman, punya bertuhan. Nah, itu bedanya dengan negara-negara di luar sana. Sebagian besar negara di luar sana ada yang tidak mencantumkan yang sila yang pertama. Ya, di luar sana Anda bertuhan atau tidak, beragama atau tidak diatur oleh negara. Tapi kalau di Indonesia itu dijadikan nilai nanti ya sila yang pertama. Hari ini kita akan bahas banyak. Baik, selanjutnya setelah Anda memahami itu kita akan masuk ke nilai filosofis dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya ini juga secara umum Anda sudah tahu dan saya yakin dan percaya di antara semuanya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, tetapi perlu penjelasan mungkin hal ini dan perlu dipahami lebih, ya, terutama untuk pemahaman kita, ya, supaya Anda dan saya nanti lebih ke belakang itu perkara toleransi sama dialog, ya. Itu penting karena kita tidak satu agama, jadi banyak agama, jadi yang dikembangkan di sana. Baik, sekarang kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan melalui tiga hal ini. Yang pertama, sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, silakan Anda tanya pada diri Anda, apakah Anda takwa atau tidak. Ya, yang tahu adalah Anda sendiri. Tapi secara luar, ya, Anda harus paham ini dan Anda harus, ya, tahunya itu biasanya, ya, kalau di Indonesia itu kan tahunya kalau Anda beragama ya otomatis takwa. Makanya di Indonesia itu berbeda, KTP-nya di luar negeri dengan Anda berbeda.
di Indonesia ada KTP-nya ada tulisan agamanya. Karena kalau tidak punya agama, ya menurut aturan atau agama atau keyakinan, maksudnya ya, baik kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun agama itu harus dicantumkan di KTP. Karena itulah yang membedakan ya. Kalau KTP di beberapa negara di luar negeri mungkin itu tidak ada dan mereka tidak menganggap penting, tapi di Indonesia menganggap penting. Hanya efek dari itu beberapa orang yang tidak memiliki toleransi dan kurang, nah, itu beresiko karena akan menimbulkan diskriminasi. Makanya nanti pembahasannya lebih banyak ke toleransi sama dialog. Ya. Oke, yang kedua, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Ini jelas ya, makanya tadi ada saya sampaikan bahwa Anda bebas memeluk agama. Tidak boleh memaksakan. Ya, beberapa agama memiliki tentu misi, ya, dakwah dan lain sebagainya untuk menyebarkan agama mereka. Itu sebenarnya sah-sah saja, tetapi seperti yang dikatakan di sini bebas. Jadi tidak boleh memaksakan, ya, memaksakan itu tidak boleh. Ya, bebas. Anda dan saya mau memeluk agama apapun, ya, asal diakui di Indonesia diizinkan. Dengan demikian, Anda juga sebagai warga negara memberikan kebebasan, ya, sama, tidak melakukan diskriminasi terkait hal ini, terkait dengan agamanya. Ya, kalau kita melakukan diskriminasi berarti kita keliru. Ya, harus ada toleransi nanti di selanjutnya ini ya. Kemudian manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Dikatakan sudah wajib loh ya. Jadi ini sudah menjadi nilai filosofis kita. Ya, untuk paham ketuhanan ini kadang-kadang kita atau mau menyampaikan kepada orang yang kurang percaya atau mungkin ateis atau yang lainnya, ini ada beberapa hal ya yang bisa untuk menolong ya supaya orang bisa ya memiliki keyakinan, memiliki agama dan percaya kepada Tuhan. Ya, ini ketuhanan dalam sila ke-1. Ini pengertiannya. Yang pertama adalah secara implisit. Implisit ini maksudnya adalah diri pribadi orang. Ya. Implisit dari dalamnya. Jadi melihat bagaimana diri kita. Ya, dari implisit ini untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Ini pertolongannya begitu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau Anda sadari, makanya kita yang menyadari diri sendiri, itu memiliki sifat-sifat terbatas, atau fana, atau tidak kekal. Selama di dunia ini adalah fana. Anda dan saya, tubuh ini juga semuanya di sini bisa mati, ya. Jadi fana atau selesai, ya, terbatas. Kemudian tidak ada yang betul-betul pasti, gitu. Hampir kebanyakan adalah relatif. Ya.
kemudian tergantung. Ya. Jadi ada ketergantungan kita baik terhadap lingkungan maupun kalau Anda lihat itu kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia ini, Anda dan saya tidak bisa terlepas dari itu. Untuk memahami ini Anda bisa melihat salah satunya untuk hidup. Contohnya ini supaya oh ya saya kalau tidak punya apa istilahnya tidak bisa bernafas ya, ini tergantung pada udara, tergantung pada oksigen, tergantung pada kalau sekarang ini Anda sedang melakukan ibadah puasa misalnya, tergantung pada makanan, tergantung pada minuman ya. Kalau tidak ada makanan dan minuman pun Anda dan saya bisa mati. Kalau puasa tidak, 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin bisa, tapi tidak bisa pas puasa terus mungkin 1 bulan tidak makan dan tidak minum, Anda pasti juga mati. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah tergantung, kemudian diciptakan. Kita ini adalah makhluk ciptaan, terjadi. Ya. Kemudian ada pasti tidak ada yang sempurna atau tidak niscaya, tidak sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna dan juga tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Nah, semuanya itu dibandingkan sifat Tuhan yang adikodrati, ya, adikodrati, maka sila 1 muncul sebagai dari kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada Sang Maha Sempurna, Maha Pencipta. Ini diri kita, ya. Ini secara implisit namanya. Kemudian kalau secara eksplisit, ya, kalau secara eksplisit ini kita melihat dari luar, ya. Keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama-agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keragaman bangsa dari barat sampai ke timur, ya. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk, suku, budaya, agama, strata, ekonomi, dan lainnya. Jadi maksudnya adalah untuk eksplisit ini kita bisa melihat keberagaman tadi, ini justru menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Ya. Maka perumusan 1 Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang hendak dituju oleh berbagai unsur yang beragam. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke toleransi dan dialog. Kenapa ini kita bahas? Karena ya sangat penting. Kalau tidak ada ini, yang terjadi adalah kalau Anda lihat itu seringkali ya banyak masalah di masyarakat terkait dengan toleransi dan dialog ini. Jadi perlu kita sedikit pahami. Ya. Baik, yang dimaksud toleransi adalah, ini aja contoh aja kalau diambilkan dari istilah bahasanya ya, dari tolerate Inggris itu atau
Latinnya tolera, tulisannya tolerare gitu ya, tolerer. Atau Anda menyebutnya bahasa Indonesia toleran. Berarti memikul, menanggung sebenarnya kata aslinya ini, atau mengizinkan. Nah, kalau didefinisikan, toleransi adalah memberi kesempatan kepada atau membiarkan pihak lain untuk menyelenggarkan apa yang dia yakini atau kegiatannya. Itu toleransi, mengizinkan. Ya. Mengakui adanya perbedaan, sikap tidak saling mengganggu, ya. Membiarkan penganut agama lain untuk menjalankan ibadah dan misinya sejauh tidak mengganggu ibadah dan misi agama kalau diri Anda sendiri. Jadi kita saling mengakui adanya perbedaan. Pasti karena sumbernya atau dasarnya berbeda sehingga otomatis nanti ke sana. Tetapi ya, satu Tuhan, ya, yang kita yakini adalah sama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda bisa memiliki ini, toleransi ini, Anda dengan teman dan siapapun bisa hidup berdampingan dengan rukun. Ya. Tapi kalau Anda sudah merasa bahwa paling benar diri Anda, agama Anda, dan yang lain harus mengikuti Anda, hati-hati, pasti akan menimbulkan masalah. Ya. Anda harus mempunyai keyakinan terhadap agama Anda, tetapi Anda tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Ya. Fanatisnya itu untuk diri, bukan untuk orang lain, untuk memaksakan. Ingat, kenapa fanatis itu wajib? Karena setiap kalau Anda tidak memiliki keyakinan, Anda tidak bisa fanatis. Tetapi kalau Anda paksakan itu kepada orang lain, itu yang tidak boleh. Ya. Toleransi memberi rasa aman, damai, dan menjamin situasi harmonis. Namun toleransi hanya membuat orang mengakui, namun belum tentu menerima. Toleransi hanya mengiyakan perbedaan agama di negara ini, tetapi tidak mengakomodasi perbedaan ini menjadi peluang untuk bertemu, membahas. Ya. Kesejahteraan untuk penting. Jadi maksudnya adalah agamanya dipakai untuk itu, enggak. Nanti pasti benturan. Ya. Kalau untuk membahas perkara kesejahteraan dan kepentingan bersama itu masuknya di kemanusiaan, sama-sama martabatnya gitu ya. Tapi kalau Anda dasarnya pakai agama, pasti nanti akan bertentangan karena agamanya berbeda tadi. Maksudnya begitu. Jangan dipaksakan, timbul pasti perdebatan. Ya, peluang untuk debat dan bertengkar tadi itu akan muncul di situ jika itu digunakan. Oh, ini harus menggunakan dasar agama ini, melakukan ini harus menggunakan dasar ini, tidak bisa. Ya, kalau menggunakan dasarnya kita menggunakan yang lainnya di sini, ya, bukan dari agamanya, tetapi dari dasar-dasar yang sudah kita pakai di dalam sila-sila yang lainnya. Tapi kalau untuk pribadi, wajib. Anda pakai itu sendiri. Silahkan. Sesuai dengan keyakinan dan agama Anda. Baik, ini adalah toleransi. Yang dimaksud dengan toleransi. Kemudian dialog. Dialog adalah komunikasi dua arah. Dalam konteks agama-agama biasa disebut interaksi dialogis. Berupa aktivitas verbal, diskursif maupun non-verbal diskursif. Di dialog itu dua arah. Dalam konteks
pluralitas di Indonesia, orang tidak bisa bersembunyi dan berkomunikasi dengan golongannya saja. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di pergaulan sosial lain, orang dipaksa dalam tanda petik ya, bertemu orang lain dengan latar belakang yang kompleks. Disinilah pluralitas. Anda dibawa ke sini. Jadi harus bisa hidup berdampingan dengan damai. Ya, tanpa Anda memahami ini, ya, untuk memahami, saling memahami dan mengerti ini, pasti antar satu itu sudah sulit. Mau dialog itu sulit, tidak mungkin. Jadi kalau Anda melakukan dialog harus didasari oleh apa? Ini bawahnya diperlukan sikap keterbukaan menerima perbedaan, mengusahakan pertemuan unsur majemuk tersebut dan mengarahkan pluralitas agama, bukan untuk mencari siapa yang unggul, artinya itu doktrin supersesionisme istilahnya ya, paling benar itu tidak ada, itu tidak akan bisa. Tetapi pada mencari inspirasi untuk memecahkan masalah kemanusiaan bersama-sama, bukan doktrinnya, tetapi adalah untuk memecahkan masalah. Ingat pluralitas. Ini adalah dialog. Ya, perhatikan ini ya. Agama hendaknya menjadi titik konvergen atau pertemuan dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun. Ini terkait dengan negara kita ya. Jadi kalau Anda berdialog, ya, dialog antar umat beragama, ini ada beberapa syarat, ya, supaya tidak menimbulkan masalah, ya. Walaupun di luar sana banyak media sosial dan lainnya, entah di YouTube, bahkan saling menghujat bahasanya, Anda harus bersikap arif mulai sekarang, ya. Tidak perlu Anda melihat, oh ini yang benar, ini salah, ini saya dihujat, nanti mudah untuk dikendalikan oleh orang-orang yang kurang paham perkara ini. Ya. Dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman beriman yang kokoh. Pertama itu. Jadi kalau Anda tidak punya pengalaman beriman yang kokoh, janganlah kalau mau berdialog. Nanti apa? Tukaran malah, ya, malah semakin timbul perdebatan dan pasti bisa bertengkar, menimbulkan masalah malah. Tapi kalau Anda punya yang sama-sama kokohnya, pengalaman religiusnya, pengalaman beriman sama, ini pasti akan muncul toleransi. Kemudian yang kedua, dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. Diingat itu. Ya, Anda yakin atau orang temanmu atau saudaramu atau punya keyakinan itu juga punya dasar. Tidak asal, ya, pasti mereka punya keyakinan. Yang ketiga, dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus. Pemahaman ini ya, tulus. Sama-sama mencari, jadi tidak boleh memaksakan. Itu bisa. Ya. Jadi pemahamannya kalau ada orang yang menyebut, atau saya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sebenarnya kita di dunia ini seperti musafir, sama-sama berkelana, ya, tidak punya apa-apa. Kita ingin mencari tempat nanti kediaman yang kekal itu di bumi ini adalah sama-sama musafir. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kedua, untuk nilai filosofis sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tadi adalah nilai-nilai dan juga disinggung sedikit terkait dengan toleransi dan dialog, ya. Sekarang kita masuk ke nilai filosofis sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, membahas nilai filosofis dari sila kedua ini membahas keunikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal.
Jadi kenapa ini masuk di dalam sila kita, ini juga bagian bukan hanya untuk orang Indonesia, tetapi ini juga berlaku universal. Ya. Karena apa? Kalau ini dilanggar pun, di dunia pun Anda juga akan masalah. Ya, karena ini adalah terkait dengan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil ini ya, proses sejarah digali dari berbagai budaya manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi penentuan sila kemanusiaan yang adil dan beradab oleh para pendiri bangsa ini itu sudah mempertimbangkan ya sejarah-sejarah baik dunia maupun kita sendiri di Indonesia. Budaya-budaya manusia di luar Indonesia maupun di Indonesia. Ya. Kemudian nilai-nilai itu kemudian disadari, direnungkan dan dikonfrontasikan, ya, dicocokkan dengan nilai-nilai setempat. Maksudnya dicocokkan dengan nilai-nilai setempat. Dengan demikian, proses perumusan nilai kemanusiaan ini universal. Ya. Mengalami pemurnian. Jadi pas, cocok dengan kita, dengan budaya orang-orang Indonesia sak Nusantara. Ya, bahasanya begitu. Oleh karenanya penting mengambil sikap mawas diri, yakni mengkaji dan meninjau kembali nilai-nilai kemanusiaan universal dengan prinsip kehidupan masyarakat kita sendiri. Ini penting. Selanjutnya kita melihat untuk memahami ini ya, perlu ke pemahaman yang baik mengenai martabat manusia. Ya. Jadi inti martabat manusia itu tidak terletak pada fisik. Diingat ini, ya. Tapi pada keyakinan mendasar tentang manusia. Apa itu keyakinan mendasarnya? Yang pertama, manusia itu berakal budi. Ingat, ya, Tuhan menciptakan manusia itu dengan akal budi. Dia bisa punya pengetahuan, bisa mempertimbangkan. Semua manusia seperti itu. Ya. Manusia itu memiliki kehendak bebas. Anda harus sadar itu. Makanya tadi disinggung juga terkait tidak boleh memaksakan kehendak. Yang ketiga, manusia itu bersuara hati dan bertanggung jawab. Ya. Secara pribadi, setiap orang mempunyai suara hati. Ya, punya hati nurani. Ya. Dan dia juga bertanggung jawab. Nanti di kemudian hari dia juga mempertanggungjawabkannya itu ya, baik terhadap diri sendiri, pada orang lain maupun kepada yang penciptanya. Ya. Anda punya itu, ya, suara hati, punya hati nurani. Ya. Kemudian manusia itu makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Ini penting. Harus punya pemahaman ini. Kalau tidak, ya sudah. Kalau hanya Anda memahami hanya makhluk individual, Anda akan jadi orang yang egois, tidak memperhatikan lingkungan, sakarepe dhewe dan lainnya. Ya Anda boleh hidup nanti di hutan. Seperti Tarsan. Tidak ada yang ngatur, tapi ranti konco, ya koncone kewan. Itu kalau makhluk individual. Tapi karena Anda adalah makhluk sosial, seluruh kehidupan kita berinteraksi dengan orang lain, ada orang di luar kita, Anda diatur dengan nilai-nilai norma-norma sosial. Tidak boleh serta-merta carpe diem. Nah, ini Anda harus pahami. Ya, baik. Selanjutnya untuk ini
perlu dipahami beberapa hal ya terkait dengan hak asasi manusia. Ya, ini sedikit pemahaman dulu, ini dunia ya, ini dunia. PBB itu dalam piagam PBB 10 Desember 1948 itu juga sudah dinyatakan ya. Kita memahami itu dan kita menjunjung tinggi untuk HAM, hak asasi manusia ya. Kristalisasi pergumulan pemikiran dan perenungan manusia mengenai jati dirinya hampir sepanjang sejarah manusia. Ya. Lewat humanisme, pemikiran kemanusiaan semakin menguat. Ingat ya, lewat hubungan antar manusia, pemikiran kemanusiaan semakin menguat. Pemikiran bahwa manusia bukan saja sebagai ciptaan Allah, sebagaimana diakui oleh berbagai agama, tetapi manusia memang berharga, layak dilindungi dan dikembangkan. Ini piagam HAM-nya seperti itu. Ya. Jadi Anda harus memahami terkait dengan hak asasi manusia, ya, martabatnya seperti apa. Kalau Anda bisa memahami itu, ya, Anda bisa menerapkan sila yang kedua ini. Tanpa memahami inti dari martabat manusia, Anda sulit untuk memahami kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk menolong Anda, ini kita juga berinteraksi supaya Anda mulai berpikir ya. Ini saya kasih kuis ya. Semacam tugas. Tolong Anda catat ya. Nanti Anda kerjakan ya. Ditulis saja begitu, hasilnya dikumpulkan maksimal minggu depan untuk menambah nilai tugas Anda yang untuk sebelum ini ya, sebelum ujian akhir itu ada satu tugas, ini tugasnya silahkan Anda kerjakan. Ya. Yang pertama adalah uraikan yang menurut pendapat Anda adalah sebuah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia misalnya. Satu saja ya. Satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Apa yang Anda dapat lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan pelanggaran HAM yang Anda uraikan tadi? Ya, satu aja. Anda dapat, oh ini menurut Anda. Kemudian Anda kira-kira kontribusimu, usulmu piye gitu ya. Untuk memecahkan masalah itu. Buatlah pemecahan masalah yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran HAM tersebut. Ya. Jadi usulmu itu apa? Untuk dapat mengurangi, menghilangkan pelanggaran HAM tadi. Pemecahan masalahnya karena itu sudah terjadi menurut Anda bagaimana? Silahkan Anda buat ya. 1 minggu ini biar Anda juga memiliki tidak langsung ya, bisa kelonggaran 1 minggu, tolong diuraikan sedikit, kemudian nanti dikirim ke email saya maksimal 1 minggu. Maksimal pada pertemuan selanjutnya semuanya sudah terkumpul ya. Ketik aja seperti itu, paling 1 lembar gitu, karena ya pakai file aja, ya pakai file aja. Di Word, Pak. Ya, oke, enggak apa-apa, yang paling gampang bisa dibaca ya. Paling hanya 1 lembar, nanti dikirim, di-emailkan ya. Paling lambat minggu depan. Baik, Pak, sampai ya, baik. PPT-nya ini, Pak. Halo ya. Pak Bagaimana? minta file PPT-nya ini. Ya, ya baik. Nanti akan saya share di WA ya. Ya, Ya. Pak. Nggih. Sama email
berapa ya Pak? Emailnya di iwan@stekom.ac.id, kayak kita ngirim tugas yang lalu-lalu itu loh. iwan@stekom.ac.id. Kayaknya sudah pernah saya suruh catat. Betul? Ya. Iya, iya. Ya, iwan@stekom.ac.id, gampang ya. Dan semuanya kan tuh email resmi tuh. Ya, Iwan enggak ada satu-satunya di Stekom. Jadi ya iwan@stekom.ac.id. Pasti masuk ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Terutama untuk materi yang di atas boleh. Silahkan ya, kita berinteraksi. Masih ada waktu, tapi kalau sudah tidak ada ya nanti kita akhiri ya. Pak, itu yang apa yang Anda dapat lakukan itu nyebutinnya berapa? Gimana? Loh. Yang nomor 2 itu nyebutinnya berapa? Ya sesuai menurut Anda, kan kita ada pelanggaran HAM-nya cukup satu saja. Lah Anda mengusulkannya ya sesuai dengan yang Anda bisa usulkan, bukan berapanya. Bebas mau ngasih, oh menurut saya ini harus dilakukan ini, boleh. Kan itu usulan Anda. Ya toh? Atau kita bisa, siapa tahu dengan Anda membuat seperti itu, suatu kali bisa berkontribusi kepada apa? Kepada orang, atau mungkin di sini juga ada komisi. Komisi apa? HAM. Ya, perlindungan HAM, ya. Ya, Pak. Ya, ada lagi, silahkan. Tidak ada ini, yang lain. Baik, kalau tidak ada saya selesaikan ya. Kita akhiri pertemuan hari ini ya. Ya, halo. Ya Pak. Ya, baik. Tadi ada chat itu siapa? Kita minta Pak. Ya, oke. Baik, nanti itu ada chatnya untuk minta PPT. Baik, nanti kita kasih saya share nanti melalui konten Anda ya. Anda nanti biar dibagikan. Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Selamat siang, semoga Anda semuanya bisa melakukan aktivitas dengan baik, tetap di rumah saja ya. Kondisinya seperti ini, ikuti aturan pemerintah. Semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga dalam bulan ke depan sudah bisa selesai dan kita bisa ya kuliah normal kembali ya, offline ya. Semuanya tersiksa ini ya, banyak hal yang ya. Baik, selamat siang. Pak, itu tanggal 8 fix kuliahnya, Pak. Mulai masuknya tanggal 8. belum tentu. Ya kan kita hanya bisa membuat surat ketua itu mengikuti anjuran pemerintah, Mbak. Ya. Jadi biasanya kita perbarui itu kan 2-3 minggu, lihat di pengumuman ya setiap itu. Itu kan batasnya misalnya tanggal 8. Nah, nanti kalau kita dari Kemdikbud juga ngikuti juga dari sana, ya bisa molor lagi itu. Pemerintah enggak boleh. Bisa jadi selesai ya. Didoakan juga kemarin kita sudah visitasi online. Jadi visitasi aja sampai online. Seharusnya untuk Universitas Sekom. Dan hasilnya kemarin plenonya semuanya rekomendasi. Kemungkinan dalam waktu dekat ya SK-nya turun, kita sudah berubah bentuk menjadi universitas. Kemarin itu saya sampai kelas sore itu terpaksa tidak bisa kuliah kemarin kelas saya, karena kebetulan saya baru selesai dari pagi sampai, jadi online kayak begini itu dari pagi sampai sore. Oh, yang harus itu ya, Pak? Ya, itu online itu ya. Seharusnya
dikti ke sini, tapi tidak boleh. Ya, masih tidak diizinkan keluar dari Jakarta dan lainnya. Sampai online. Kenapa? Kalau kita sudah terlalu lama terpending, ya, seharusnya tahun ini sudah jadi universitas. Jadi doakan semuanya lancar, kita sudah berubah bentuk jadi universitas nanti. Namamu bukan lagi Stekom, namanya memang singkatannya tetap Uni Stekom nanti jadinya. Tapi singkatannya jadi Universitas Stekom. Tapi kalau singkatan komplitnya itu Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Jadi jurusannya nanti nambah-nambah banyak yang sosial. Ya, ada program studi baru namanya bisnis sama program studi kewirausahaan. Totalnya nanti ada 11 prodi, ada tambah 2, jadi 13 prodi dengan kebidanan, akbid, ya, abdi usada itu jadi satu dengan kita, jadi ada jurusan kebidanan di universitas kita, dan juga yang profesi yang sebenarnya sudah sering ya bersama-sama dengan kita dan sudah jadi satu, tinggal secara institusi bergabungnya adalah nanti setelah SK ini keluar. Baik, itu info ya. Udah apa di sini Pak? Di Apanya Mbak? Kuliahnya. Loh, ya enggak ya, kuliahnya tetap dimanapun ya. Semuanya tetap berjalan seperti biasa. Itu jadi kampus 1, kampus 2 itu cabang-cabang semuanya. Dan itu sudah terdaftar di Dikti, boleh di mana-mana boleh. Hanya sudah dalam satu domisili. Kita itu paling dekat ya, harus dekat dengan Semarang itu hanya berapa kilo dari itu. Jadi paling banter memang ada di sana. Kalau keluar dari atau jauh gitu ya, atau jauh sekali itu namanya PSDKU. Tetapi kalau kita ini tidak jauh ya, jadi masih disebut ya pengembangan, gitu. Cabang kayak cabang gitu, pengembangan. Nah perkuliahannya Anda ya tetap aja di mana yang terdekat di situ bisa dilakukan. Normal seperti biasa ini, enggak ke sana. Hanya mungkin rektorat, tapi kemarin idenya rektoratnya masih pakai kantor pusatnya masih di 605 di sini, ya di tempat ini. Oke, itu sedikit informasi supaya saling atau kita sama-sama berdoa untuk kesuksesan Stekom dan Anda nanti lulus sudah jadi universitas. Dan doakan juga akreditasinya semuanya baik ya. Baik sekali kalau bisa ya, baik sekali ya. Syukur-syukur bisa unggul bahasanya. Jadi nanti istilahnya apa? Di-upgrade dari B jadi A. Ya, nanti enggak ada itu sudah. Jadi nanti akreditasi itu tidak ada ABC tetapi istilahnya langsung pakai baik, baik sekali sama unggul. Jadi enggak ada A, B, C ya, kemudian di kemudian hari. Mungkin tahun ini sudah mulai berjalan. Jadi nanti akreditasinya itu unggul itu A. Di baik sekali itu udah B, syukur-syukur kita bisa mencapai unggul. Jadi C itu sekarang sudah tidak ada nanti. Kita nyebutnya baik. Ya, itu nyebutnya baik. Nanti seperti itu. Baik. Oke ya. Sudah cukup lama saya kasih informasi supaya saling atau bisa mendoakan kesuksesan Stekom untuk kelanjutannya. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Siang, Pak.